Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Pratiwi, NIM J1B1190018, Program Studi S1 Gizi Kesehatan Masyarakat, Universitas Haloleo. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait masalah gizi makro stunting masyarakat pesisir. Yang pertama terkait kekurangan zat gizi makro dan yang kedua terkait stunting. Yang pertama, kekurangan zat gizi makro. Zat gizi makro merupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang pertumbuhan, perkembangan, serta untuk menjalankan fungsi tubuh yang normal. Zat gizi makro sendiri dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar untuk menjaga fungsi tubuh dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, apa sih itu stunting? Jadi, stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak yang terjadi pada pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga anak terlihat lebih pendek daripada anak normal pada biasanya dan memiliki keterlambatan dalam hal berpikir. Stunting pada anak menjadi permasalahan dikarenakan berhubungan dengan meningkatnya resiko terjadinya kesakitan dan kematian, serta perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik menjadi terhambat dan pertumbuhan mental menjadi terlambat. Secara global, 22,9% atau 154,8 juta anak usia di bawah 5 tahun mengalami stunting. Masalah tersebut dialami oleh sebagian besar negara miskin dan negara berkembang, seperti Indonesia, di mana akan menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu penanganan secara serius dan berkesinambungan. Adapun contoh kasus stunting di daerah pesisir. Kasus pertama terdapat di Desa Batu Nampar, Selatan Kabupaten Lombok Timur. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur tahun 2018, ditemukan sekitar 69 anak terkena stunting. Menurut pengakuan nelayan setempat, mereka lebih memilih menjual hasil tangkapan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Nelayan juga mengaku sudah cukup mengkonsumsi ikan. Ketika musim ikan sedang penceklik, harga ikan pun cukup mahal sehingga mereka lebih memilih untuk menjualnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun contoh kasus yang kedua. Kasus kedua terdapat di Kabupaten Berau yang terletak di pesisir Kalimantan Timur di tahun 2020. Masih terdapat sekitar 15% kasus stunting yang ada di Kabupaten Berau. Masih tingginya persentase kasus stunting di Kabupaten Berau ini disebabkan oleh kurangnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, serta aman. Balita yang terkategori stunting dikarenakan asupan gizinya yang menurun di salah satu kampung yang ada di Kabupaten Berau. Terdapat 2 anak yang tergolong stunting. Orang tuanya berprofesi sebagai nelayan. Setelah ditelusuri, orang tua ini lebih memilih untuk menjual ikannya dan mengganti asupan gizi anaknya dengan mie instan. Hal ini menjadi salah satu penyebab masih banyaknya kasus stunting di Kabupaten Berau. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting. Faktor langsung penyebab stunting. Yang pertama yaitu infeksi. Yang kedua, protein dan asupan gizi yang kurang. Yang ketiga, ketika hamil, perkembangan janin akan terhambat. Yang keempat, pemberian ASI eksklusif dan MPASI kurang optimal. Yang kelima, riwayat BPLR. Dan yang keenam, defisiensi vitamin C dan C. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting, faktor tidak langsung penyebab stunting. Yang pertama, status ekonomi rendah. Yang kedua, ketahanan dan ketersediaan pangan rendah. Yang ketiga,
kesulitan akses pangan. Yang keempat, tingkat pendidikan rendah. Yang kelima, pola asuh keluarga yang tidak baik. Dan yang keenam, lingkungan. Adapun dampak stunting pada anak. Yang pertama, terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan sel-sel saraf pusat pada masa balita. Yang kedua, terhambatnya perkembangan motorik. Yang ketiga, terhambatnya pertumbuhan mental. Dan yang keempat, penurunan inteligensi, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Nah, cara mencegah stunting yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Yang ketiga, mendampingi ASI dengan MP-ASI. Yang keempat, terus memantau tumbuh dan kembang anak. Yang kelima, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Adapun cara mencegah stunting yang kedua, yaitu balita stunting dapat dicegah sejak masa kandungan. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk fokus pada intervensi kesehatan anak dan ibu hamil merupakan langkah yang cukup tepat karena titik dimulainya pembangunan sumber daya manusia dimulai dari usaha dan memastikan keadaan ibu sehat. Namun minimnya pengetahuan orang tua mengenai gizi turut menyebabkan tingginya angka gizi buruk yang dapat menyebabkan kejadian stunting, sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat dalam hal ini berupa edukasi terhadap ayah maupun ibu untuk memastikan kesehatan ibu dan anak. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.